Halo semuanya, hari ini kita akan belajar tentang kuratif rehabilitatif, khususnya di keperawatan jiwa 1 psikososial. Selamat belajar. Learning outcome, mahasiswa mampu, yang pertama, mendefinisikan pemulihan dan rehabilitasi dalam lingkup keperawatan gangguan jiwa. Yang kedua, mengkaji kebutuhan perawatan dari klien pada fase pemulihan dan bagaimana keluarga dan masyarakat berespon terhadap kebutuhannya. Yang ketiga, merencanakan dan menerapkan dukungan pemulihan. Yang keempat, menilai pendekatan evaluasi tindakan dukungan pemulihan. Kita baca ya, untuk definisinya ini ada rehabilitasi untuk psikososial. Kita lakukan pendekatan terapeutik yang mendorong orang dengan gangguan jiwa atau DGJ untuk mengembangkan kapasitasnya secara penuh melalui pembelajaran dan dukungan lingkungan. Tadi sudah dijelaskan, kita di rehabilitasi ini kita mendorong adanya pemulihan, terus lebih kepada integrasi penuh ke dalam masyarakat serta peningkatan kualitas hidup bagi orang yang didiagnosis dengan kondisi kesehatan mental yang serius serta mampu mengganggu kemampuan mereka untuk menjalani kehidupan yang bermakna. Layanan rehabilitasi psikososial ini juga bersifatnya kolaboratif kita dengan tim medis yang lainnya, kemudian diarahkan oleh kepada orang dan individual. Jadi orang itu maksudnya keluarga dan kepada kliennya sendiri. Kemudian layanan ini elemen penting dalam spektrum layanan kesehatan dan layanan kemanusiaan dan harus berbasis bukti. Untuk komponen pemulihannya tuh ada 10 ya. Kekuatan diri, individual, pemberdayaan, holistik, non-linier, kemudian dasar kekuatan, dukungan teman, penghargaan, tanggung jawab, serta harapan. Komponen pemulihan yang kekuatan diri sendiri itu ketika si klien berhak menentukan sendiri program rehabilitasi yang sesuai dengan minatnya. Kemudian pilihan didasarkan pada tujuan hidup yang ingin dicapai oleh klien. Stigma di masyarakat tentang pasien dengan ODGJ itu cukup rentannya, dapat memicu kembali penyakitnya muncul ya. Jadi di sini pemulihan ini berfokus pada kemampuan individu untuk mengenali dan memanfaatkan kekuatan dan sumber daya internal mereka ya. Ini termasuk kepercayaan diri pada diri sendiri dan kemampuan untuk mengatasi tantangan. Ketika seseorang atau klien itu mengalami yang tadi dikatakan terpicu kembali, oh dia pasti secara sosial akan dijauhin ya, akan ditakutin atau dia tidak dilibatkan di dalam sebuah kegiatan sosial atau organisasi. Nah, di sini dia dibentuk untuk kemampuan dia menerima lebih resilient atau bertahan di kehidupan di masyarakat tersebut dengan dia memiliki kemampuan yang baik serta dia menonjolkan dirinya bahwa dia adalah orang yang mampu berkembang dan mampu kembali lagi pada kondisinya dia seperti itu. Komponen pemulihan yang untuk individual tadi sudah dijelaskan di slide sebelumnya, yaitu adanya dasar kekuatan dan ketahanan pada klien tersebut. Ketika dia memilih suatu tujuan itu harus berdasarkan apa yang ingin dia capai ya. Jadi prosesnya ini cukup unik dan personal untuk setiap orang itu pasti akan berbeda ya untuk mencapai ketahanan yang di dalam masyarakat karena di masyarakat ini cukup keras ya. Terus kemudian pendekatan yang diambil pun harus sesuai dengan kebutuhannya klien, tujuannya apa tadi ya, dan nilai-nilai pribadi dari klien tersebut. Apa yang ingin dia capai, apa yang ingin eh, apa taraf hidupnya dia tuh bagaimana. Oh ya, saya cukup dengan sederhana, saya bisa makan, saya bisa masak, saya bisa berjalan menghibur diri, misalnya dia berjalan-jalan ke berkemah sendiri, itu dia harus benar-benar bertahan. Ketika dia ada kekambuhan, dia mampu mengontrol dirinya sendiri seperti itu. Jadi ini yang individu ini benar-benar
berasal dari pasiennya sendiri. Komponen pemulihan untuk holistik, ya, pemulihan ini meliputi aspek pikiran, tubuh, jiwa, dan sosial. Kemudian meliputi juga semua aspek kehidupan seperti perumahan, tadi lingkungan ya, pekerjaannya apa cocok dengan dia, sesuai dengan minatnya si pasien, pendidikan, kemudian kesehatan jiwa dan layanan kesehatan. Meskipun dia dinyatakan sudah sembuh, tapi dia tetap melakukan jadi minum obatnya seumur hidup ya. Kemudian ada rehabilitasi, kecanduan, kreativitas, spiritual, jaringan sosial, partisipasi masyarakat, serta dukungan dari keluarga. Jadi ini kita perlu pertimbangan ya untuk semua aspek kehidupannya si klien kita. Tidak hanya berfokus pada gejala mental, tapi pada kesejahteraan secara keseluruhan yang sudah disebutkan tadi. Selanjutnya komponen pemulihan non-linier. Maksudnya apa sih? Pemulihan ini yang merupakan pertumbuhan secara terus-menerus. Memungkinkan tadi adanya kemunduran, balik lagi dia dirawat ya. Terus namun kembali lagi belajar dari pengalaman yang didapat. Ya, pasti ya itu prosesnya itu tidak selalu lurus ya. Kehidupan itu pasti ada naik turun, belok dulu ke kiri dan ke kanan. Nah, dan memiliki pasang surut juga. Jadi ini merupakan bagian dari perjalanan hidup dari pasien. Ketika dia mampu bertahan, maksudnya bertahan ketika masyarakat tidak bisa menerima dia dengan baik, maka dia bertahan dengan kehidupannya dia. Ya tadi dia punya porsinya tuh bagaimana? Porsinya tuh apakah dia mau besar, apa dia mau kecil, itu tergantung dari pasien tersebut. Dan tentu saja dukungan dari keluarga. Jangan nanti keluarganya ikut-ikutan juga, udah ngapain sih kamu keluar-keluar rumah sedangkan kamu aja gak bisa apa-apa. Banyak yang pasien yang pada akhirnya dia memilih untuk mengurung kembali kehidupannya dia merasa nyaman. Nah itu kan mengalami kemundurannya. Seharusnya dia tetap dong melakukan kegiatannya, tetap pergi. Dia misalnya contohnya dia pergi menjadi seorang facial ya, di banyak itu yang facial wajah gitu kan. Dia tetap bisa bekerja karena dia merasa nyaman, tapi dia menyadari hal itu jika dia mengalami, kebanyakan kan pasien yang dengan putus obat itu akan kembali lagi dengan lebih parah lagi kondisinya. Ketika dia sudah tahu, oh obat saya sudah habis nih mau 3 hari, oh ya saya harus pergi ke rumah sakit atau ke puskesmas untuk mengambil obat saya agar saya tidak kembali lagi. Jadi kalau orang yang sudah minum obat dengan gangguan jiwa atau ODGJ ini harus minum obatnya seumur hidup. Nah, di sini perjalanan hidupnya itu bagaimana dia mampu nggak bertahan. Komponen pemulihan untuk peer support ini pentingnya adanya dukungan timbal balik dari rekan yang memiliki masalah yang sama, kemudian berbagi pengalaman tentang cara mengatasi masalah-masalahnya tersebut. Maksudnya di sini masalah yang sama, contoh pasien dengan harga diri rendah. Ketika dia, ayo kita pergi yuk gabung di kegiatan gereja pemuda misalnya, contohnya seperti itu. Ternyata temannya enggak males lah, saya malu, saya kan jelek kayak gitu. Tapi ternyata dia memiliki suara yang bagus. Nah temannya ini meyakinkan dia, ayo kita kamu harus asah itu suara kamu nyanyi untuk memuji Tuhan misalnya seperti itu. Saya juga dulu seperti kamu tidak memiliki kepercayaan diri yang tinggi untuk terlibat di kegiatan kepemudaan gereja, tapi setelah saya meyakinin saya ternyata potensi atau bakat saya yang dimiliki ini bermanfaat buat orang lain. Nah, jadi di situ untuk mengatasin ketika dia muncul kembali harga diri rendahnya, bagaimana supaya kepercayaan dirinya itu lebih maju lagi. Jadi bukan adu nasib ya. Ketika adu nasib terus, Bu, kalau seandainya dia nggak mau, bagaimana? Ya tidak seperti yang instan itu kan berbahaya sebenarnya ya. Jadi perlu proses.
Ketika tadi yang non linear itu proses perjalanannya si klien untuk pemulihan itu tidak segampang memutarbalikkan telapak tangan ya. Jadi perlu proses, perlu pendekatan, bagaimana meyakinkan dirinya, kita sebagai menghadirkan diri sebagai teman untuk si pasien ini untuk pulih kembali. Kalau kalian paksa, nanti yang ada dia akan takut, terus kecewa, terus pada akhirnya dia nggak mau bicara dengan kamu. Ada satu momen si klien yang melewati pengobatan dengan gangguan jiwa ini akan ada fasenya, fase di mana dia tidak mau bicara dengan kamu atau merasa kecewa dengan kamu, ada kecemburuan. Nah itu bisa. Jadi kita tidak bisa juga bersikap menjadi angel atau jadi malaikat yang baik, itu tidak bisa, perlu proses semuanya. Jadi boleh berulang-ulang, tapi menghadirkan dirinya jangan seperti memaksakannya, karena setiap orang yang memiliki trauma itu akan melihat ya, mana teman yang baik, mana teman yang menurut dia nggak bisa dipercaya, bukan jahat ya. Jadi kepercayaan seseorang itu jangan pernah dilanggar. Buat Pak suami, mau tahu nggak cara agar anak perempuannya itu terhindar dari pergaulan bebas? Kalau Bapak punya anak perempuan, terutama anaknya udah di atas umur 10 tahun, itu kan mereka udah mulai ngerti tuh sama lawan jenis, udah mulai ada rasa biasanya. Coba deh sesekali ajak anaknya kencan, Pak. Nggak usah sering-sering, sebulan sekali juga nggak apa-apa. Makan di luar, jalan-jalan berdua, intinya ajak kencan berdua gitu, Pak. Pas jalan sambil dipegang tangannya, pas makan sambil diajak ngobrol anaknya. Dan yang paling penting, itu perlakukan anak kita dengan istimewa. Perlakuin anak kita itu seolah-olah nggak ada lagi laki-laki yang mencintai dia selain ayahnya. Jadi buat dia, itu ngerasa bener-bener dicintai sama bapak. Dan inilah yang akan ngebentengin dia dari laki-laki di luaran sana yang mau masuk ke kehidupannya, yang mungkin pikirannya cuma nafsu sama syahwat aja. Karena dengan kita memperlakukan anak perempuan kita seperti itu tangki cintanya udah penuh dari ayahnya, Pak. Perhatian, kepedulian, ketulusan, itu udah dia dapetin dari ayahnya. Jadi mereka nggak akan berharap lagi dapat dari laki-laki lain. Apalagi saat nanti mereka mau pilih pasangan. Ketika kita bisa memperlakukan anak kita dengan istimewa, maka standar anak kita pun itu akan sangat tinggi, yaitu kayak ayahnya. Jadi mulai care ya, Pak, sama anak perempuannya. Bikin jadwal kencannya, biar jatuh cinta pertama mereka itu ya ke ayahnya. Akur terus ya, Pak, sama anak perempuannya. Komponen pemulihan untuk penghargaan. Jadi menghargai setiap langkah kecil dalam proses pemulihan membantu meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri klien. Baik itu penghargaan diri sendiri dari kliennya ataupun dari orang lain. Tadi dia sudah percaya dengan kita. Bagaimana kita memberikan reward ya. Nggak usah ngasih coklat juga enggak sih, tapi sebuah pujian itu juga bisa membangkitkan kepercayaan diri pasien. Jadi si pasien itu merasa bebas stigma, dia mampu berkembang dan lebih produktif lagi di masyarakat. Terus penerimaan dari lingkungan sosial, untuk awalnya mungkin secara lingkup kecil ya, bagaimana menerimanya, atau pandangan, cara memandang juga bisa membuat pas klien kita itu akan menilai kita ya, misalnya oh nih orang kayaknya nggak tulus banget gitu, kok nih orang cara ngomongnya kayak gitu. Secara salaman juga penerimaan, biasanya itu dia akan menilai sendiri ya. Kemudian hak untuk kembali pada masyarakat dan bekerjanya yang nggak mesti harus yang berat-berat, misalnya dia harus bekerja di bank, enggak ya, nanti itu akan membuat stres. Kerja di bank itu stres loh ya, karena menghitung uang orang ya. Kemudian kesempatan bagi klien untuk berpartisipasi dalam setiap aspek kehidupan mereka, dilibatkan di ya lingkup kecil itu tadi, kelompok kecil, contohnya di keluarga. Setiap kita mau liburan kemana ini hari Minggu misalnya, atau Sabtu Minggu kita mau camping kemana, itu dilibatkan. Itu kan keputusan simpel ya, menurut saya sih. Di dalam keluarga itu keputusan itu harus diambil bersama-sama. Dari memutuskan menu makanan juga pasien juga bisa dilibatkan.
harapan saya sih di keluarga kalian juga misalnya memutuskan menu, kita mau makan apa nih hari ini, karena memutuskan menu makanan buat saya sebagai seorang ibu juga cukup berat ya. Makan hari ini tuh aduh kayaknya kok berat banget seperti itu ya. Kemudian ketika anaknya yang satu mau ini, yang satu mau ini, ya disepakatin, misalnya yang satu suka pedas, yang satu enggak, ya cara satu-satunya ambil jalan tengah, tetap membuat sambal misalnya kayak gitu, sambal yang pedas kan tetap bisa dimakan sama-sama ya. Jadi ya ini sebuah sebuah reward sebuah award atau penghargaan itu penting banget di hal kecil. Oh ya, pagi ini kamu hebat ya, sudah bangun pagi tanpa dibangunkan, misalnya seperti itu. Karena kalau pasien yang dalam pemulihan itu biasanya bangunnya siang dan susah, dan kita nggak bisa marah-marah, kok kamu bangunnya siang banget, ini kan waktunya, oh kamu sekolah, misalnya dia kembali ke sekolah. Nggak bisa seperti itu. Kalau pasien yang dalam pemulihan bisa nanti dia ngamuk lagi. Jadi hal-hal kecil sih sebenarnya, hal kecil yang menjadi hal besar itu membantu pasien ya. Baru kita kembalikan dia ke masyarakat, misalnya rumah, aku pengen ikut kegiatan remaja misalnya seperti itu, boleh dilibatkan, tetap kita dampingin. Nah kita saya sebagai orang tua misalnya boleh memilihkan teman mana sih yang boleh berteman dengan anak saya. Misalnya anak saya usianya sekarang masih remaja ya, 14 tahun. Sampai 18 tahun itu saya wajib mendampingin anak saya untuk dalam pemilihan temannya dia dalam bergaul. Karena apa? Dalam prosesnya dia, ketika dia memutuskan memiliki pacar atau memiliki teman sahabat, itu saya harus mengarahkan dia ke hal yang benar. Kan memang saya tidak tahu ya jenis temannya itu bagaimana, karena saya kan tidak tidak berteman dengan temannya. Tapi itu akan mempengaruhi dia. Mungkin saya akan lebih bertanya dengan anak saya, bagaimana kamu nyaman nggak? Ketika dia ada satu teman anak saya akuin dia terkena bullying dari temannya, cyberbullying ya. Jadi ketika dia terkena cyberbullying itu, saya tahu pada akhirnya tahu temannya yang baik dan sama yang jahat buat dia, misalnya yang tidak baik ya. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk bilang ke anak saya, untuk sementara kamu tidak boleh berteman dengan teman kamu yang membuli kamu itu, karena remaja itu sangat susah untuk peer supportnya itu dari teman sebayanya itu ya. Seperti kalian pasti mengakuin hal itu. Ketika teman yang toksik ya, sekarang bahasa kerennya itu toksik ya. Ketika kita berteman dengan teman yang toksik itu harusnya kita menyadarin, oh ini kok temannya kok kayaknya ngajakinnya nggak bener nih. Keluarlah kata-kata kebun binatang, kata-kata yang nggak baik, kata-kata yang pokoknya kalau didengar itu kayaknya nggak enak banget ya. Jadi kalau saya ke anak saya, karena masih masa remaja, saya wajib mengingatkan dia ketika memilih teman ya. Karena pemilihan dalam teman itu akan mempengaruhi berprestasi kah atau dia mengalami kemunduran, penggunaan obat-obatan, narkoba, ataupun dia berkelahi. Itu harus kita persiapkan. Mana sih temannya yang baik, mana sih temannya. Takutnya nanti ketika anak saya menjadi korban bullying, nanti dia yang menjadi pelaku. Biasanya pelaku bullying itu berasal dari korban. Ketika dia tidak mampu melawan si pelaku, maka dia akan mencari orang yang bisa dia lakukan bullying juga. Nah itu seperti itu. Jadi bagaimana saya membentuk anak saya untuk bisa bertahan ketika dia mendapatkan bullying. Bagaimana dia bertahan? Dia harus melawan. Kamu nggak boleh kayak gitu dong. Kok kamu ngatain saya? Kok kamu memperlakukan saya seperti itu? Nah, yang itu yang harus dipersiapkan. Kita harus berani ngomong, bukan berarti berantem atau langsung nonjok temannya, enggak. Jadi harus berani menyuarakan. Ketika dia temannya udah sekali, 2 kali tidak bisa dikasih tahu, wajib si korban ini melaporkan kepada
gurunya agar dilakukan tindakan. Karena itu akan mempengaruhi terus-terus. Kalau dia terus dibully, tapi dia diem aja kayak menerima, itu nanti akan mengganggu kesehatan mentalnya si remaja tersebut. Jadi penting ya, setiap hari bangun pagi kita memuji diri kita dulu. Terima kasih Tuhan, bersyukur ya, bangun saya pagi ini, saya bangun pagi dengan sehat. Saya gak pusing Tuhan Yesus. Terima kasih. Terus bilang puji, terima kasih tubuh, kamu udah bangun dengan segar, dengan tidak ada. Jadi jangan bangunin temennya kaget-kagetan. Nah, ya. Bilang terima kasih, maaf, dan apa? Satu lagi. Terima kasih, maaf, dan jawab ya. Oke, jawab sendiri. Oke. Komponen pemulihan untuk tanggung jawab ketika si klien harus menyadari bahwa ia bertanggung jawab terhadap pemulihan jiwanya. Kemudian komitmen ini perlu dalam tahap pemulihan. Ketika dia memiliki coping yang harus digunakan, harus disadari agar kesejahteraan dapat diraih. Jadi di sini tugasnya kita mengajarkan dan mendorong pasien untuk mengambil tanggung jawab atas pemulihan mereka sendiri. Tadi dia memilih dari potensi dirinya yang positif itu dia harus bertanggung jawab ya. Ketika dia mengelola kesehatannya serta membuat keputusan yang bijaksana serta mencari bantuan ketika diperlukan. Pasien jiwa ini ketika dia percaya satu, dia akan mempercayai orang itu terus. Karena agak susah ya ketika dia dalam pemulihan, jangan sampai mentalnya terganggu lagi atau menjadi down ya. Jadi ketika kamu terpilih menjadi orang yang dipercayain, jangan berbangga hati juga. Lihat dulu kondisi kamu ketika kamu menghadapi pasien. Ketika dia ingin mengajak berbicara, hati kamu lagi gak enak ya, kamu mungkin menenangkan diri kamu dulu, mencari posisi yang baik dulu buat diri kamu agar bisa membantu pasien. Komponen pemulihan yang selanjutnya tentang harapan. Jadi di sini merupakan elemen kunci dalam pemulihan. Ketika klien memiliki keyakinan bahwa pemulihan mungkin dan masa depannya bisa menjadi lebih baik, penting untuk klien memotivasi dalam perjalanan si klien menuju kesejahteraan. Jadi motivasinya seperti apa sih? Akan kehidupan yang lebih baik itu harus ada ya. Kemudian harapannya itu diinternalisasi lagi oleh si klien dan didukung oleh keluarga, rekan sebaya, sesama klien dan lingkungan. Ketika meminta pendapat dari kita sebagai pakar kesehatan jiwa ya, kalau kalian sudah bekerja udah bisa disebut dengan pakar kesehatan jiwa ya, karena sudah memiliki ilmunya. Jadi kita bisa memberikan dukungan kepada si klien ini bagaimana ketika dia memilih potensi dalam dirinya itu apakah cocok ketika di masa depannya berdampak buruk enggak buat pasien, atau malah itu memberikan dia kesempatan kehidupan yang lebih baik. Motivasi, jangan kalian memberikan motivasi tapi kalian sendiri tidak memiliki motivasi yang baik ya. Contohnya, Bu harus semangat, padahal kamu ketika sampai di rumah, aduh loyo saya gitu. Jangan, tapi aplikasikan juga ketika memberikan motivasi, aplikasikan juga di dalam kehidupan kalian. Selanjutnya pengkajian pada individu. Pertama yang dilihat adalah gejala yang tampak. Ketika dia sudah dalam proses pemulihan, contohnya tadi dia harga diri rendah ya, dia tidak mau tergabung dalam kegiatan sosial ataupun diajak untuk mengikuti kegiatan dan malah menyembunyikan dirinya di dalam kamar. Itu sudah gejala. Kemudian ditanyakan stigmanya ketika dia mengikuti kegiatan sosial tersebut, apakah dia ada yang menjauhin dia ataupun sinis gitu,
sama dia ketika berada di lingkungan. Kemudian kemampuan melakukan aktivitas harian. Pasien yang dengan pemulihan akan diberikan jadwal harian. Jadi bukan dari dia tidur atau dari dia tidur kembali, bukan. Tapi dia dalam 1 minggu sudah melakukan kegiatan apa saja nih. Contoh, apakah dia mau makan bersama dengan keluarga. Kenapa penting? Makan bersama di dalam keluarga itu untuk mengembalikan rasa kepercayaan dirinya dia di dalam lingkungan keluarga, kan lingkup kecil dulu. Kemudian apakah dia sudah bisa mandiri melakukan mandi dengan betul sesuai dengan jadwalnya. Jadi selain dia tidur lagi dan kembali tidur, tapi kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan. Kemudian apakah dia mengikuti terapi misalnya online, atau dia datang ke psikolognya atau datang ke puskesmas ya. Yang kedua, dia minum obat teratur, menyadari obatnya apakah habis atau masih ada, atau dia harus tidak mau minum obat. Nah, ini yang stigma ini ya. Kemampuan melakukan aktivitas harian. Kemudian kemampuan membangun hubungan dengan orang lain. Lingkup kecil aja dulu ditanya. Kalau misalnya baru keluar dari rumah sakit, jangan langsung dia disuruh ikut kegiatan ke gereja ya, atau pemuda gereja. Tadi perlu proses. Bagaimana dia berkomunikasi dengan baik dengan ibunya, misalnya berkomunikasi baik dengan saudara-saudaranya yang lain. Kemudian kita tanyakan, motivasimu untuk sembuh itu bagaimana? Seberapa besar harapannya dia setelah keluar dari rumah sakit, terus mengikuti proses pemulihannya itu, dia punya target berapa lama. Oke, suster, saya mau seminggu saya di dalam keluarga dulu akrab. Oh, saya sudah dilibatkan untuk mengambil keputusan simpel tadi, menu makanan, mau kegiatan liburan keluarga. Terus kepatuhan dalam pengobatan. Ya, obat tidak boleh di stop kalau dia sudah minum ya untuk seumur hidup. Selanjutnya untuk pengkajian di keluarga. Ketika sebelum pasien dikembalikan ke keluarga, kita akan ada yang namanya kunjungan keluarga, di mana kita kasih tahu kondisinya, kemudian apa yang dilakukan kegiatannya si pasien selama berada di rumah sakit ya. Jadi di sini penting adanya pengetahuan keluarga tentang penyakit dan perawatan pasien di rumah. Kalau pasiennya punya riwayat membakar rumah, berarti pasien bukan dikurung ya, tetapi dijauhkan dari benda-benda yang bisa klien itu bisa melakukan kembali pembakaran rumah. Nah, kemudian yang cara bersikap dan respon terhadap keluarga dengan gangguan jiwa. Jadi kita datang, kondisinya selama di rumah sakit seperti ini, dia sudah bisa berkomunikasi dengan temannya, atau dia sudah mengajarkan teman-temannya, misalnya belajar bahasa Inggris. Nah, itu kan hal yang baik ya, positif buat pasien. Jadi nanti siapa yang merawat si pasien itu harus ada. Maksudnya siapa yang bersama dengan pasien 24 jam. Misalnya ibunya dan bapaknya bekerja, yang di rumah hanya neneknya. Nah, itu harus tahu neneknya bagaimana berespon terhadap si pasien. Misalnya contohnya nih, pasiennya anak ya. Kemudian kalau misalnya itu seorang bapak, nah masa istrinya disuruh berhenti kerja kan nggak mungkin ya. Jadi tapi harus kita kasih tahu kondisi-kondisinya dan bagaimana cara perawatannya. Kalaupun mau diberikan pengasuh atau suster, itu boleh juga. Jadi bagaimana si suster ini berespon terhadap si pasien ya. Iklim emosional keluarga, apakah keluarganya ini cepat marah, terus apakah keluarganya ini dalam pengambilan keputusan itu harus dengan musyawarah ya. Ini juga mempengaruhi si klien.
Kemudian bagaimana dukungan finansial, dukungan sosial dalam keluarga ini penting. Keluarga mempertimbangkan di dalam untuk keuangan ya. Ketika si pasien dalam pemulihan kan tadi seperti kita ketahui, apakah dia mampu memiliki keuangan yang baik, seperti itu. Kemudian selanjutnya pengalaman dan pemahaman keluarga tentang pelayanan kesehatan jiwa. Keluarga harus mengetahui ketika membutuhkan bantuan seorang ahli, pakar ahli kesehatan jiwa, yaitu misalnya yang terdekat puskesmas, mereka keluarga tahu kemana harus menghubunginya. Nah ini penting banget ya, karena pemulihan ini cukup signifikan dalam dukungan keluarga. Seperti sebelumnya di pengkajian, ini yang dimaksud dengan beban keluarga. Beban subjektif, perasaan yang menunjukkan memiliki beban. Banyak gak sih Bu pasien yang gak mau kembali ke keluarga? Banyak. Pada akhirnya dia akan membantu di rumah sakit untuk membantu teman-temannya juga yang mengalami kesehatan mental ya. Jadi terkadang kalau kita mengembalikan ke keluarga ini juga ya, keluarga itu mungkin ada yang malu atau ada yang tidak menerima keadaannya, kok dia kayak gini sih. Yang seperti kita ketahui ya, karena gangguan mental ini adalah faktor biologis juga ya. Nah sebenarnya tidak ada yang memilih untuk sakit, kita semua maunya sehat ya. Jadi beban subjektif ini kadang klien itu merasa gak diterima dengan keluarganya, gimana saya mau sembuh, seperti itu. Jadi saya itu cuma dijadikan beban. Terkadang ya keputusan keluarga juga sih, kalau si pasiennya tidak mau kembali ke rumah dan maunya diam di rumah sakit, yaitu tergantung dari klien dan keluarga ya. Kemudian ada juga beban objektif, ketika perilaku klien yang ketika dia memilih untuk pulang ya, kemudian dia memilih untuk kegiatan yang positif buat dirinya dia, itu perannya tidak bisa dikerjakan sama dia dengan baik, sehingga menjadi efek buruk buat keluarga juga. Kemudian faktor ekonomi, finansialnya tidak mencukupin mendukung si pasien. Contoh ya, dia mau kursus make up atau merias wajah ya. Jadi ternyata si keluarga tidak mampu ini, karena kan untuk pengobatannya saja kita menggunakan BPJS. Sedangkan kursus make up itu sampai 20 juta sampai 50 juta. Kita nggak mampu. Sebenarnya bisa disiasatin. Misalnya contoh, dia nggak usah yang harus bersertifikasi besar banget ya, tapi dia mungkin bisa kursus dengan yang simple di salon, tinggal bicara atau membelikan alat-alat make up yang sederhana saja. Sekarang apalagi kita udah punya YouTube yang bisa mengajarkan. Nah itu salah satu cara juga gitu, online atau bagaimana. Nah ini banyak harus berinovasi sih, harus kreatif. Kalau keluarga yang hanya ya memang nggak ada uang, jadinya semua nggak bisa dilakukan dengan baik ya. Tapi kan kita bisa berinovasi. Kemudian ketika dia merasa berduka di pembelajaran duka cita, keluarga merasa kehilangan sosok anggota mereka yang dikenal sebelum sakit gitu. Maksudnya dalam berduka dalam hal ini, dulu dia orangnya baik, perhatian, bekerjanya juga penghasilannya banyak ya. Kemudian sekarang dia cuma berdiam diri, berjalan-jalan atau berjalan sendiri yang tanpa arah tujuan, terus harus sekarang beralih yang mencari nafkah adalah istrinya dengan anak banyak, misalnya masih sekolah semua dan kecil-kecil. Nah itu juga sosoknya menjadi beban keluarga ya, kehilangan sosok yang pencari uang gitu. Atau juga adanya rasa bersalah karena keluarga merasa ada keluarga yang menyebabkan dia sakit, sehingga keluarga merasa penyakit ini disebabkan oleh keluarganya. Kemudian marah, keluarga merasa marah dengan keadaan, dengan dirinya sendiri, atau
keluarga yang mengalami gangguan jiwa. Nah, ini yang cukup signifikan adalah sampai menjadi keluarganya memutuskan untuk dilakukan pasung. Kalian baca, untuk pasung tertinggi itu di Indonesia adalah di daerah Jawa, ya. Kita ini termasuk daerah Jawa, jadi pasung itu masih ada. Atau dikurung juga, pasiennya nggak boleh jalan-jalan, ya mungkin alasan mereka supaya dia jangan mengganggu orang lain, ya kan. Atau dia hilang takutnya kayak gitu, karena hilang ingatan jadi takut dicari-cari. Pas ketemu dengan orang yang dikenal, loh ini kan saudaranya X, oh ini dia mengalami gangguan jiwa gitu kan, kadang menjadi malu ya, jadi sehingga jadi marah gitu. Selanjutnya, tidak berdaya. Ketika keluarga merasa tidak berdaya, ada kekambuhan lagi dari si pasien dan berlangsung lama. Dan ini kalau terjadi kekambuhan maka akan lebih parah lagi dari kondisi sebelumnya. Ya, bisa menjadi dia yang tadinya harga diri rendah, isolasi sosial, kemudian dia bisa menjadi bunuh diri karena dia merasa menjadi beban keluarga karena sering dimarah-marahin, terus sering disalah-salahin, terus keluarga tidak berdaya, obatnya harusnya dibeli jadi dia putus obat. Wah, itu lebih tetot banget ya, lebih jadi jong banget buat keluarganya. Jadi cukup menyakitkan untuk si klien mengalami kesembuhan, akan lebih sulit. Selanjutnya, tujuan dari rehabilitasi ini sendiri diharapkan ODGJ dapat mengembangkan potensi dan kekuatannya. Kemudian mampu mempelajari keterampilan hidup yang dapat digunakan dalam kehidupan supaya lebih mandiri. Kemudian mampu mengelola penyakitnya dan mampu mengakses dukungan dari lingkungan. Oke, karena tidak ada pertanyaan untuk kuis, jadi kalian kerjakan ini kan, mampu mengakses dukungan dari lingkungan. Ketika kalian mengalami masalah, masalah ya, bukan masalah yang kesehatan mental ya, tapi lebih mungkin kalian ketika mengambil keputusan lah ya, mengambil keputusan buat diri kalian, karena kalian kan sudah termasuk dewasa awal ya. Artinya kalian harus memutuskan sesuatu sendiri, tapi tetap meminta saran dan dukungan dari orang tua. Nah, di sini saya mau kalian menuliskan dukungannya tuh seperti apa sih sebenarnya dari keluarga kamu untuk kalian itu mengambil keputusan itu sudah benar. Nah, ketika kalian mengambil keputusan tersebut, kan kalian harus bertanggung jawab. Itu bagaimana keluarga bersikap ketika kamu satu waktu mengambil keputusan hal tersebut ternyata salah, misalnya tidak sesuai dengan apa yang kalian harapkan. Bagaimana keluarga membantu kalian untuk keluar dari keputusan yang menurut kalian tidak sesuai ekspektasi saya. Tuliskan, boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Inggris, tapi mungkin kalian lebih enak untuk menceritakan hal itu menggunakan bahasa Indonesia, dan dan dituliskan di Word ya, di Word, nanti disubmit di assignment. Kerjakan, tuliskan, dan lakukan. Tidak usah mencontek dengan temannya. Ini nilai tambah buat kalian. Dikerjakan dapat nilai 100, tidak dikerjakan 0. Oke? Oke, bagaimana sih belajar keterampilan hidup? Nah, yang pertama, keterampilan sosial itu dipelajari menggunakan pendekatan kognitif dan perilaku. Tentu saja perlu kita tahu nih, si pasien ini punya hobi, misalnya tadi memasak. Ya kan pasti dia tahu cara mengupas bawang. Kalau untuk awal-awal pemulihan, pasien tidak boleh memegang pisau, tapi yang memegang pisau adalah si petugas ya. Jadi mungkin dia menyiapkan saja. Nanti yang ngupas, yang pokoknya berhubungan dengan benda tajam itu biasanya akan si petugasnya dulu. Terus perilaku, dilihat perilakunya bagaimana, apakah dia bisa megang, apakah dia berbahaya. Kalau misalnya nanti kalian punya kesempatan ya di rumah sakit jiwa,
akan ada, bukan di rumah sakit jiwa, lebih tepatnya di panti sosial, mereka itu nanti ada kegiatan membuat meroncek atau membuat keset, membuat kain pel, itu ada keahlian khususnya ya. Jadi mereka nanti di situ bukan dipekerjakan, tapi memang mereka harus melakukan kegiatan tersebut. Nanti hasil penjualannya dikembalikan buat mereka. Kan mereka tetap produktif ya, meskipun mereka di panti, meskipun mereka ada di rumah sakit jiwa, mereka tetap dapat menghasilkan. Misalnya, oh iya nih uang ini saya kumpulkan nanti setiap 2 minggu sekali, kalau sudah berapa saya untuk membelikan susu anak saya. Wah, itu luar biasa banget ya. Jadi apa tujuannya dia bekerja membuat kain pel, membuat keset, itu ada maknanya ya. Makanya belajar tentang keterampilan hidup ini penting. Terus tujuan agar klien dapat mandiri ketika kembali ke masyarakat. Dia maunya jadi apa? Oh iya, kemampuannya naik ojek, ya udah dia jadi tukang ojek, is okay, nggak masalah. Atau dia mau jadi tukang salon, mau ikut di bidang kesehatan. Tidak semua tempat kerja yang mau menerima kalau tidak sesuai dengan kemampuan dia, skillnya dia gitu. Tadi nggak mungkin ya, misalnya dia jadi kasir bank ya, itu nggak mungkin. Ya mungkin dia kerja di bank, maaf, sebagai OB, ataupun dia sebagai pelayan lah istilahnya, yang simple buat dia. Itu bukan menjadi OB atau menjadi satpam, itu bukan pekerjaan yang tidak baik ya, itu juga baik, hal yang baik menurut saya ya gitu. Terus contohnya menjalin persahabatan, kemudian menjaga kerahasiaan, bicara sosial, terus belajar membeli sesuatu di pasar ya, belanja ya, kemudian bercocok tanam, salon, melukis, membuat prakarya yang dapat dikomersilkan. Nah, ini tadi tujuannya apa? Oh ya suster, saya mau dapat uang, misalnya saya nanti kalau dapat uang saya mau membeli yang seharga gini. Itu nggak masalah, jangan kita bantah, jangan pak, nggak mungkin lah kamu kayak gitu. Nah, nanti kalau kalian temukan misalnya ada kantin pasien atau kantin karyawan, nah itu yang tukang masak, yang masak kokinya adalah pasien-pasien, tapi tetap diawasin oleh petugas kita ya, petugas kesehatan dari gizi, dari perawatan. Kan nggak mungkin nanti siapa tahu dimasukin terlalu asin atau terlalu bagaimana, kan juga berbahaya juga ya. Oke. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back you. There's a time that I remember when I did not know no pain, when I believed in forever everything would stay the same. Now my heart feel like December when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day. Yeah, everybody hurts sometimes, everybody hurts someday. But everything will be alright. Go and raise a glass and say, yeah. Here's to the ones that we got. Cheers to the wind. Manajemen penyakit dan pemulihannya, psikoedukasi keluarga, perlunya bantuan bagi keluarga untuk perawatan klien. Tidak hanya berfokus kepada masalah kliennya yang ditanganin, tetapi juga masalah keluarga ketika merawat pasien itu dapat muncul. Karena merawat klien tadi udah di slide sebelumnya sudah dijelaskan ya, panjang kali lebar. Jadi dapat dipahami adanya kemarahan, kekecewaan atau rasa bersalah. Kemudian pembentukan perilaku untuk pengobatan. Jadi adanya internalisasi obat dalam rutinitas sehari-hari. Jadi sudah terjadwal kegiatannya jam berapa dan minum obat jam berapa, makan bersama. Itu penting. Karena dengan seringnya bersama, berlatih bersama keluarga, itu akan menjadi habit yang kebiasaan yang baik. Selanjutnya adalah pelatihan pencegahan kambuhan. Kenali bagaimana keluarga mengenali gejala kambuhannya.
Jika si pasiennya tadi berdiam diri saja di kamar, nah itu keluarga harus lebih aware. Selanjutnya pelatihan keterampilan coping. Bagaimana coping yang baik, apakah dengan marah, apakah dia dengan memecahkan masalah bersama. Tadi melibatkan keputusan. Kalau misalnya kamu kenapa nggak mau makan, terus kamu itu menjustifikasi ya, mengejudge si pasiennya. Tapi lebih gimana, kan menu sudah dipilih bersama-sama dan ini permintaan kamu, yuk makan yuk gitu misalnya. Ya udah, tidak usah banyak, tapi nanti boleh nambah kalau kamu masih merasa kurang, seperti itu. Jadi lebih kepada keterampilan coping ini lebih penting sih untuk ketika penerimaan si keluarga ke pasien, penerimaan keluarga ketika pasien kembali ke rumah. Sekarang kita akan belajar tentang kuratifnya keluarga. Kenapa sih keluarga ya penting banget? Jadi adanya pemberdayaan. Karena si pasien bersama keluarga, sehingga keluarga itu mampu mengantisipasi dalam kehidupan di keluarga. Area yang penting dalam komunikasi, terus mekanisme kehidupan sehari-hari, bagaimana menanggapi halusinasinya, terus kemudian kebutuhan keluarga. Kemudian keluarga ini mau menerima klien dengan ODGJ dan melakukan tindakan lanjut pengobatan. Jadi ketika diantar ke rumah sakit bukan berarti dibuang ya, tetapi untuk ditangani dengan orang yang tepat. Karena kalau semakin panjang, semakin lama itu akan berbahaya juga buat keluarga. Kemudian pentingnya ada psikoedukasi keluarga, yaitu model keluarga ke keluarga, di mana membantu anggota keluarga menyelesaikan masalah dengan gangguan jiwa. Jadi penting ketika ada kunjungan dari petugas kesehatan datang ke keluarga, itu penting banget. Terus kemudian misalnya di salah satu keluarganya tuh di lingkupnya ada seorang petugas kesehatan dan mampu membantu keluarga tersebut, is okay. Jadi tetap dibantu. Jadi jangan dilepaskan begitu aja, jangan merasa keluarganya merasa menjadi sendiri. Yang paling utama sebenarnya adalah lingkungan sekitar, karena mungkin keluarganya jauh atau tidak berada dalam satu kota, Pak RT ataupun tetangga yang terdekat. Nah itu penting juga nih membantu kondisi-kondisi keluarga yang ketika ada yang pasien dengan ODGJ. Kemudian ada juga model psikoedukasi keluarga, yaitu adanya advokasi dalam berkomunikasi dengan profesional ya. Kemudian perawatan di rumah sakit dan rehabilitatif. Rehabilitasi itu dapat kalian pelajarin lagi ya, diingat-ingat lagi kulik-kulik yang di minggu lalu. Kemudian kepatuhan terhadap pengobatan dan efek samping dari obat-obatan tersebut. Efek samping dari obat-obatan tersebut ya misalnya contohnya dia akan sering tidur, kemudian atau dia sering buang air besar. Nah, buang air besar itu kalau dia sembarangan kan nanti pasti bikin gak enak ya, misalnya namanya kotoran manusia sembarangan. Nah itu perlu diarahkan, makanya penting keluarga dikasih tahu apa sih efek samping dari obat-obatan yang dikonsumsi oleh pasien. Untuk efek samping obat nanti kalian akan pelajarin di MHN 2 ya. Untuk komunitas di dalam kuratif ini pentingnya pendidikan kesehatan, makanya ada promosi ya. Kemudian keanggotaan dalam kelompok advokasi, adanya kita memiliki jejaring dan tindakan politik. Maksudnya yaitu tadi, ketika ada satu keluarga dan kita petugas kesehatan dan kita ada punya terlibat dalam satu lingkungan tersebut, terus kita informasikan, bukan menjadi gibah ya, kita boleh datang ke keluarga dulu, Bu, pasien kan baru kembali dari rumah sakit, boleh nggak kita informasikan ke lingkungan sekitar, yang terdekat adalah tetangga, kemudian RT RW-nya, oh ini ada pasien yang baru kembali dari rumah sakit, bukan untuk dijadikan gibah ya, ataupun menjadi misalnya, Bu, berpengaruh nggak ya kalau komunitas itu tidak mau menerima si pasien? Pengaruh sekali. Ketika dikembalikan,
terus keluarganya dilemparin atau dikucilkan, itu berpengaruh juga sama keluarga. Sehingga penting dikasih tahu, tapi bukan untuk iba, oh harus hati-hati ya ini kalau ketemu ini ya nanti jangan ini, bukan, tapi lebih kepada kita menjaga bukan menjaga jarak juga, menjaga bagaimana kondisi keluarga tersebut ketika kita bertemu, bagaimana kita bersikap bertemu dengan pasiennya, dengan keluarganya, jangan dikucilkan seperti itu pengaruh banget tuh komunitas ya. Kemudian perawat kesehatan jiwa juga dapat melakukan layanan yang berharga ya tadi ya, dengan mendidik rekan kerja dan rekan profesional tentang penelitian saat ini yang berkaitan dengan gangguan jiwa berat. Kemudian perawat juga perlu menyadari dan terlibat dalam proses politik. Ya, kita sebagai perawat sih kita perlu terlibat menjadi dalam satu bagian sebuah organisasi ya, RT, atau dalam lingkungan keluarga. Jadi jangan bilang aduh saya sibuk udah dinas malam sore siang ini, jangan. Karena yakin dan percayalah, keterlibatan kalian ketika di dalam suatu komunitas atau perumahan itu sangat luar biasa. Pasti kalian akan punya sesuatu yang bisa dibanggakan lah. Kalian membantu orang di lingkungan itu, kalian akan lebih dikenal meskipun kamu gak kenal orang, tapi kamu dikenal sama orang dengan kebaikan kalian ya, gitu. Demikian penjelasan tentang kuratif dan rehabilitatif. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat baik di kehidupan pasien maupun di kehidupan kalian agar lebih mencegah terjadi kegangguan mental tersebut. Kerjakan tugasnya, dikumpulkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Have a nice day.